Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan saya Yuni Purwanti dari SMA IT Darul Ilmi Bandar Lampung, pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada jurnal refleksi mengingatkan bahwa dalam pendidikan guru, jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik, serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Bain dan kawan-kawan 1999. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungkan apakah praktik yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktik yang sudah berlangsung. Driscoll dan T. 2001. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri yang terjadi sepanjang pembelajaran, Denton 2018, sehingga kita atau Anda dapat semakin mengenal diri sendiri. Jurnal refleksi pada kali ini saya menggunakan model 5R. Yang pertama, reporting, yaitu mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, kemudian responding, memberikan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalkan melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Kemudian relating, yaitu mengaitkan, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Kemudian reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Kemudian yang terakhir, reconstructing, merancang ulang. Menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Pada kegiatan reporting menceritakan ulang apa yang terjadi. Pada pembelajaran kali ini, seperti biasa kami belajar mengenai terkait alur merdeka. Mulai dari diri. Di bagian ini, kita diminta untuk merefleksikan diri kegiatan supervisi akademik yang telah kita alami. Kita merefleksikan dengan cara menuliskan di blog pada LMS. Kemudian eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep terdiri dari 4 bagian materi, yaitu konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam pendidikan. Kemudian paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti, coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Di sini kita memperdalam dan belajar dari materi dengan berbagai metode dan membaca studi kasus, merefleksikan dan mencontohkan berbagai contoh coaching dari video. Selain ini juga kita berdiskusi di bagian diskusi eksplorasi konsep, menanyakan apa yang belum dipahami atau berbagi informasi dan pengalaman dari calon guru penggerak. Di bagian ruang kolaborasi 1, pada kali ini kita akan bekerja sama dengan satu CGP lainnya untuk berlatih percakapan coaching dengan alur tirta. Pada ruang kolaborasi 2, bagaimana dari latihan kolaborasi 1, di sini kita latihan, kita langsung praktek cara coaching dengan alur tirta. Di demonstrasi kontekstual, yaitu saatnya berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triot atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Pada elaborasi pemahaman konsep, sebelum kita mengadakan sesi elaborasi, kami CGP diminta untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait pemahaman dari coaching dan supervisi akademik. Kemudian
Pada pemahaman ini, pada sesi ini kami belajar kembali dengan instruktur untuk menebalkan, untuk lebih menguatkan pemahaman terkait coaching, terkait materi-materi yang ada pada modul 2.3. Pada langkah selanjutnya yaitu koneksi antar materi, CGP menyimpulkan dan menjelaskan terkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun. Dan yang terakhir yaitu aksi nyata. CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Di bagian responding, memulai alur pembelajaran modul 2.3 dengan merefleksikan diri kegiatan supervisi akademik yang pernah dialami, kemudian mempelajari materi-materi yang disajikan, yaitu konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pemahaman kami semakin ditajamkan dengan berbagai pertanyaan yang ada pada slide bagian eksplorasi konsep. Melalui pembelajaran tersebut, saya paham terkait pentingnya memiliki keterampilan coaching dalam pendidikan. Sebagai guru penggerak, saya dipersiapkan untuk dapat memiliki keterampilan coaching yang dapat membantu dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid. Saya juga menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah coaching. Mereka dapat menemukan solusi, dan sebagai implementasi di masa depan, saya akan bisa melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, begitu juga menyelesaikan permasalahan murid. Pada bagian relating, alur belajar dengan alur merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching dalam modul 2.3 ini. Saya menjadi paham untuk menjadi coach, ada kompetensi inti yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh. Bagaimana kita sebagai coach harus menghadirkan diri secara penuh ketika melakukan coaching, mendengarkan aktif. Dalam coaching, kita sebagai coach harus banyak mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot supaya coach dapat menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya serta dapat menyusun rencana dan tindak lanjut. Pada bagian selanjutnya, kita sebagai seorang coach, kita tidak hanya sebagai komunikator yang baik, tetapi harus bisa menuntun coach membuat tindakan dengan penuh keyakinan serta alternatif jalan yang akan dilaksanakan coach sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, serta memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach kepada coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, terukur, dan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, coach juga harus mendorong coach untuk memilih rekan atau orang yang dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini juga, kita harus bisa menuntun agar coach memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang ketiga, coach juga harus memahamkan pemahaman coach bahwa dalam menyelesaikan masalah harus menciptakan suasana nyaman dan munculnya keakraban. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merespon cerita atau persoalan coach serta memposisikan diri sebagai coach dan saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki paradigma berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang untuk dapat menemukan solusi dan komitmen dalam melaksanakan aksinya. Setiap coach harus percaya pada setiap orang pasti memiliki ide dan jawaban atas setiap masalah yang dibutuhkan. Adalah waktu dan kesempatan dan bantuan untuk menemukannya.
Pada bagian terakhir yaitu reconstructing, menggunakan alur Tirta dalam percakapan coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi diri, dalam menemukan kebutuhan belajar, dan strategi dalam menemukan solusi masalah pada dirinya. Dan melalui alur Tirta juga, percakapan coaching akan memunculkan rasa percaya diri coachee dan dapat menemukan ide penyelesaian masalah dengan alur yang tepat dan struktur. Ini beberapa dokumentasi dan cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.